kayak kuntik, cekikikan dan bau busuk datang teman-teman. Ini bau busuk sebenarnya udah dari tadi, cuman gue nggak tahu baunya dari mana gitu, dan ini nyengat banget daripada yang tadi. Oke teman-teman, jadi sorry banget kalau aku nggak bisa ngambil footage yang banyak-banyak karena perjalanannya cukup jauh, cukup panjang teman-teman. Ini aku jalan udah hampir 1 jam, dan tadi sore karena aku kerja ya gak sempat ngejar waktu, dan akhirnya kemalaman kayak gini memasuki hutan. Dan kondisinya teman-teman sepi, gue masih di dalam hutan sendirian, dan kalian lihat mataharinya udah tenggelam di sana. Oke, jadi kita lanjutin perjalanannya teman-teman ya. Bukan kemungkinan lagi sih, ini fix gue pasang tenda bakalan malam banget teman-teman, karena perjalanannya sekitar setengah jam lagi lah. Nah ini kalian kedengeran udah masuk maghrib teman-teman. Banyak banget suara-suara burung aneh. Banyak banget suara-suara burung teman-teman. Sebentar lagi mungkin kita sampai teman-teman, sedikit lagi. Cukup parah teman-teman.
Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Scare. Jadi kali ini teman-teman, gue kemalaman, gak kayak biasanya. Gue bisa rekam-rekam suasana siang. Sebenarnya ini tempat yang cukup horor teman-teman, cukup menarik buat kita datengin. Dan sebenarnya sebagian ini masih ada kayak pohon-pohon kebun teman-teman, pohon-pohon karet tua yang lama banget udah nggak disadap di sini. Tapi di sekelilingnya itu area-area hutan teman-teman. Nah, sebenarnya yang menarik dari tempat ini teman-teman bukan hutannya, tapi kenapa gue cerita dalam tenda men, karena gue cukup horor ingin ceritain di sini sebenarnya. Dan ini habis menjelang maghrib, cukup gak enak banget suasananya di sini. Jadi sebenarnya di sini itu teman-teman ada beberapa makam, pisah-pisah gitulah. Ada makam-makam tua, ada makam-makam dulu. Tapi di sini ada salah satu makam yang masih baru, beberapa hari lah. Dan orang yang dimakamin ini sebenarnya perempuan. Nah, gue minta izin sebenarnya sama ahli waris almarhum atau keluarga korban gitu loh. Gue minta izin, boleh nggak gue merekam, gue boleh nggak camping di samping makam. Karena apa teman-teman? Ini kejadiannya di sini cukup rame, cukup heboh. Ada perempuan yang meninggal, tapi bermasalah men. Bermasalahnya karena apa? Si almarhum ini katanya ada beberapa gitu loh. Si almarhum ini salah satunya pakai susu yang gak sempat dibuang. Terus yang kedua, si almarhum ini kayak semacam punya ilmu gitulah, punya ilmu, gak tau lah ilmu apalah intinya. Cuman katanya sering pas hidup nyari-nyari ilmu gitu loh. Berambisi teman-teman ya, mungkin namanya perempuannya untuk cantik, untuk pemikat, segala macam lah ya. Almarhum yang meninggal ini sebenarnya gue nggak sebut namanya ya di sini karena gue menjaga privasi. Dan ini juga gue udah cukup beruntung dibolehin camping di area sini teman-teman, walaupun gue nggak dibolehin expose makamnya, cuman gue dibolehin. Dan kayak beliau itu kayak kalau bisa dibantu juga katanya, kalau ketemu apa katanya disampaikan lah biar tenang aja di sana gitu loh, nggak ganggu warga, nggak ganggu keluarga katanya. Dan ya didoain lah kata keluarga gitu loh. Nah jadi gue udah cukup beruntung bisa camping di area ini. Jadi ketahuannya si almarhum ini, gue cerita makin nyaring teman-teman. Jadi ketahuannya almarhum ini bermasalah teman-teman pas waktu dimandikan dan juga diurus jenazahnya teman-teman. Jadi beberapa kali pas dimandikan itu kata keluarganya matanya itu kayak kedip buka bentar, ditutup lagi, nanti nggak lama habis ditutup buka lagi kayak gitu. Dan ya ada beberapa sebenarnya almarhum ini nggak terlalu terbuka teman-teman, cuman ada si tantenya. Nah si tantenya ini yang lumayan deket sama dia, itu tahu dia pernah pasang susu, dia pernah nyari ilmu kayak gitu, dimandikan segala macem ya, katanya sempat kayak makan apa gitu loh, kayak semacam bukan jimat sih ya, kayak pokoknya kayak buat pelet gitu lah, tapi ditaruh di dalam badan gitu loh teman-teman. Dan akhirnya gentayangan teman-teman. Gentayangannya kenapa teman-teman? Sebenarnya bukan gimana ya, ada setelah beberapa malam dikuburin itu ada beberapa keluarga korban itu kayak ngerasa teman-teman kayak di ventilasi jendela itu kan, di kamar ada ventilasi jendela, di atas jendela
itu sempat beberapa kali lihat kayak bayangan putih lewat tepat setelah dikuburin malamnya kejadian kayak gitu beberapa. Dan si keluarga juga di rumah itu, di kamar almarhum, bekas kamar dia itu loh teman-teman, itu beberapa kali lihat kayak dia beraktivitas di rumah, beraktivitas di rumah, cuman kayak pakaian apa ya, kayak cuman sehelai kain yang menyelimuti badan ya, kalian tahu, kayak kain kafan. Jadi kayak malam-malam itu kayak orang rumah itu kayak denger kamar almarhum itu kayak ada yang buka, terus kayak di bawah-bawah pintu itu kan kadang biasanya masih ada bayangan lampu luar kan, nanti kayak ada yang lewat orang jalan. Dibuka pintu nggak ada tapi kayak ada katanya bau-bau, kayak bau-bau apa ya, semacam kayak kapur barus, kayak wangi-wangian jenazah gitu loh teman-teman, kayak ada wangi-wangian kayak gitu. Itu sempat ditutup beberapa kali, kamarnya ditutup, nanti ada yang buka lagi, ada yang buka, dan ada langkah kaki plak 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 masuk kamar itu. Sampai ditanya orang rumah, ada yang masuk nggak, ada siapa yang buka-buka pintu. Si ibu nggak tahu, si bapak nggak tahu, si saudara-saudaranya pada nggak tahu, dan nggak ada sebenarnya yang buka. Jadi kayak ada aktivitas. Nah di situ ngerasa aneh teman-teman, di situ ngerasa aneh, dan sebenarnya masih ada sangkut paut keluarga gue sama si mereka ini teman-teman. Makanya gue tahu ceritanya, dan ya udah gue bilang gue camping sana ya, gue coba tunggu, gue bilang si ini tante ini, gue bilang sebenarnya masih ada keluarga, cuman udah jauh banget gitu loh, keluarga udah jauh, udah beberapa kali lah gitu loh. Cuman syukurnya dari grup ke grup sampai ke gue cukup penasaran. Sebenarnya masih banyak video-video yang harus gue edit dari kemarin, gue nggak upload dari kemarin. Karena apa teman-teman, gue tinggalin dulu, gue ambil momen ini, gue coba camping di sini teman-teman. Ini nggak tahu kenapa malam-malam suara hewan pada ribut teman-teman. Ribut. Kayaknya ada pemangsa yang mungkin berkeliaran, dan monyet-monyet di sini ribut teman-teman. Ini habis senja, gue lagi beres-beres, dan gak tahu kenapa ya, dari dalam hutan tadi ada suara. Yang pertama kayak suara kera gitu, ribut banget. Terus gak lama ada kayak suara perempuan, kayak kalian tau lah, kayak kuntik, cekikikan, dan bau busuk datang teman-teman. Ini bau busuk sebenarnya udah dari tadi, cuman gue nggak tahu baunya dari mana gitu, dan ini nyengat banget daripada yang tadi. Ini habis senja, gue lagi beres-beres, dan nggak tahu kenapa ya, dari dalam hutan tadi ada suara. Yang pertama kayak suara kera gitu, ribut banget. Terus nggak lama ada kayak suara perempuan, kayak kalian tau lah, kayak kuntik, cekikikan, dan bau busuk datang teman-teman. Ini bau busuk sebenarnya udah dari tadi, cuman gue nggak tahu baunya dari mana gitu, dan ini nyengat banget daripada yang tadi. Nyengat banget teman-teman, baunya nyengat banget. Bau busuk banget, gue nggak tahu dari mana.
tadi suara teman-teman, kayak suara cekikikan itu dari arah sana, dari arah dalam sana. Gue beli depan lagi. Suaranya agak kecil, cuman gue ngedenger gitu loh, kayak ada suara orang cekikik ketawa. Suaranya muncul lagi. Ini kayaknya masuk kamera, men. Suaranya lumayan jauh, cuman kayak bau busuk. Kecium banget di sini. Menurut kalian itu suara hewan, suara burung, suara musang, atau menurut kalian bukan hewan? Oke teman-teman, jadi malam ini menu simple aja, menu praktis lagi. Gue masak tom yum dan ya ada daging kepiting, ada daging udang, ada daging ikan, macam-macam lah. Dan tadi gue tambahin juga kayak ada brokoli sama kentang teman-teman. Jadi ya karbohidrat lah teman-teman. Oke, jadi waktunya makan, let's go. Oke teman-teman, jadi aku udah selesai masak dan kita makan seadanya kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Gue masak di sini, men. Gue jujur ya, sambil ketar-ketir. Dan syukurnya ya, gak ada apapun lagi gitu setelah menjelang senja tadi doang. Ya mungkin
Kalian tau lah, biasanya orang Gentayangan itu keluarnya pas senja. Itu makamnya udah ngepul men, udah keluar. Mungkin gue nggak usah cerita banyak ya kali ini ya, karena gue nggak tahu kenapa ya, dari tadi gue ngerasa kayak nggak sendirian men, walaupun di sini gue sendiri. Ya biasa ketika lo sendirian dalam keadaan ganjil, katanya bakalan ada yang nemenin. Intinya gue nggak usah cerita banyak lah ya di sini, apalagi nyeritain yang Ono itu loh. Karena dari tadi men, jujur gue dari rumah kayak ngerasa paling nggak ada apapun gitu loh, paling kayak yang ditantangin nggak ada yang berani gitu loh. Dan sampai gue tadi mikir, gue minta nama lengkapnya, gue pengen panggil, gue pengen teriakin namanya. Dan ternyata menjelang senja, belum ngapa-ngapain gue, itu suara yang cukup jelas banget gue denger dari sana. Oke lah, jadi kita makan aja lah dulu teman-teman ya. Aduh, ini kalau udah bawaannya takut ya daun jatuh aja kayak udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Kentangnya tadi ada banyak loh gue masukin. Ini gue campurin sama sayur teman-teman, biar ya ganjel-ganjel juga lah. Karena ya kebiasaan makan sayur teman-teman, ngerasa kurang kalau nggak ada sayur. Oke. Gue jarang-jarang beli makanan kemasan itu enak teman-teman, jarang banget. Kayak nggak cocok di lidah, mungkin enak bagi orang lain ya teman-teman, tapi bagi gue kayak di lidah itu kayak kurang cocok. Tapi ini enak menurut gue men. Gue nggak bisa mikir sih kalau gue camping di samping makamnya gitu loh. Karena kan teman-teman khawatirnya aib juga gitu loh. Kayak yang mereka minta, kayak yang gue sebenarnya diizinin buat camping samping makam, cuman kata keluarganya kalau ada apa-apa jangan direkam ya katanya. Nah itu dia yang sulit, kita kan mencari eksistensi, mengekspos gitu loh. Dan ketika kita di situ tapi tiba-tiba muncul ada yang berdiri di depan, ada yang ketawa di depan, atau yang lewat-lewat nggak bisa kita rekam gitu loh, ya percuma aja kan. Mending menghindar dari area makam tapi kita bisa ngekspos gitu loh ya kan. Ya udah, gue mikirnya mending menghindar dari makam aja gitu loh, daripada gue di deket makam ya gue ngerekam makamnya, tapi kalau ada yang muncul gue nggak dibolehin buat ngerekam, ya percuma ya kan. Mending dari jauh gitu loh kan, mungkin orang nggak tahu juga makam siapa gitu loh, yang meninggal siapa gitu loh ya kan. Kayak suasana di hutan aja. Susah men, jadi konten kreator horor itu susah men. Apa-apa ya diprivasiin, kadang ada yang nggak suka gitu loh. Jadi konten kreator itu teman-teman serba susah, serba salah men. Ini contohnya aja ya, misal kayak ada rumah berhantu nih, kayak bekas orang bunuh diri, kayak sering terjadi penampakan di situ. Itu lo bayangin, ketika kita bikin konten, itu yang punya rumah pasti ngeluh. Yang pertama bakalan anjlok pas dijual. Yang kedua, ya kemungkinan besar terparah nggak laku. Jadi apa-apa diprivasiin. Salah satunya ya kejadian kayak gini. Apa-apa diprivasiin gitu loh. Sekalipun lo boleh, lo nggak boleh ngerekam bagian depannya, lo nggak boleh merekam ya pemiliknya, mungkin karena takut ketahuan nanti rumahnya nggak laku.
Ya susah, serba susah men. Jadi apa-apa diprivasiin. Ini gue berusaha. Gue dengar sekali kayak suara orang kayak ada suara ngomong. Ini dari tadi gue udah berusaha buat ngalihin cerita men, biar nggak ke arah sana lagi gitu loh. Lo bayangin sendiri lah, mungkin kalau gue berdua tadi ya udah sendiri, ternyata cukup horor Ben, asli cukup horor banget. Lo mungkin bisa kalau rame-rame lah, mungkin ada keberanian lah, tapi ketika lo sendiri lo udah berasa kayak banyak sesuatu di sekitar lo gitu loh. Kadang ketika kita camping berdua, bertiga, itu wajar, mungkin kita nggak ketemu apapun, nggak ngerasain apapun, nggak ngedapatin fenomena apapun. Tapi lo coba ketika lo sendiri, lo pasti dengar suara yang aneh-aneh, sesuatu yang aneh, sesuatu yang ganjil gitu loh. Itu pasti lo dapetin ketika lo sendiri. Coba deh. Yaudah, gue cepet kelarin makan ya teman-teman, karena dari tadi gue nggak tahu kenapa dengar suara kayak orang mulu. Jadi teman-teman, sebenarnya masih ada banyak sebenarnya. Cuman gue udah enak makan gara-gara dari tadi ada bau yang nggak enak lah. Lo bisa nyium gak sih bau-bau wangi bunga kayak dicampur bau-bau amis? Dari tadi gue ngerasa udah gak nyaman banget makan. Baunya ada angin dikit lewat, bau banget. Gue gak nyadar di belakang gue dari tadi tenda buka. Oke teman-teman, jadi ini udah jam 11 lewat mendekati jam setengah 12 teman-teman. Dan sejauh ini di sini teman-teman, ya gue merasa cukup gak nyaman lah intinya teman-teman. Mungkin karena yang bikin gue gak nyaman adalah bau-bau yang gak sedap muncul mulu teman-teman. Gue sampai kayak muter-muter tadi, sempat lihat-lihat ini ada pohon bunga gak di sekitar sini gitu loh. Siapa tahu wangi-wangi bunga atau gimana, karena gue nyium cukup aneh juga men. Gue dari senja tadi gue nyium bau busuk datang mendadak. Terus pas gue masak gue nyium kayak bau-bau bunga gitu, cuman kayak campur amis. Kayak apa sih, kayak bunga nggak sedap lah intinya teman-teman, nggak enak. Ini sebenarnya teman-teman bukan di dalam hutan banget sih, enggak, cuman kayak semacam hutan. Ini bayangin kayak desa panjang kayak gini, terus di ujung desa itu kayak ada hutan-hutan yang udah nggak ada rumah lagi lah. Nah gue posisinya di situ, di ujung, bukan kayak gue mau masukin hutan, enggak, jauh, cuman jalan yang dimasukin itu ya emang melewati hutan-hutan. Dan gue milih tadi lewat jalan alternatif, jalan hutan, jadi nggak melewati kampung. Kenapa gue jalan cukup jauh? Karena itu gue menghindari pedesaan, karena gue susahnya ketika gue
lewat sini, apalagi lewat pedesaan, terus gue masuk, nantinya ya dilihat orang gue nggak enak. Makanya gue memilih muter jalan hutan setapak men, dan tetap tembus ke ujung kampung. Ya lumayan sih, kayak 1 jam lewat dikit gitulah gue jalan dan sampai di sini men. Oke, jadi mungkin gue langsung tidur aja ya teman-teman. Mungkin cuman itu yang bisa gue sampaikan sama kalian, eksistensi yang gue temuin di sini. Gak ada hal-hal yang lain lagi. Jadi gue bakalan langsung tidur aja kali ya teman-teman ya. Gue istirahat dulu karena gue cukup capek banget hari ini kerja. Mata juga udah lumayan ngantuk. Kalau apapun yang nantinya muncul atau terjadi, atau suara-suara apapun, gue bakalan berusaha bangun. Kamera juga masih standby aja, gue taruh di dalam tenda. Siapa tahu ada sesuatu yang mungkin bisa gue tangkap, gue ambil, gue rekam nantinya teman-teman. Oke, jadi gue bakalan langsung tidur teman-teman. Mungkin lampu kamera gue matiin ya, dan sedikit gue hidupin lampu tenda. Gue ngerasa nggak nyaman men, tidur dalam keadaan lampu agak redup di sini. Yaudah, gue tidur men. Sleeping bag gue juga bawa, tapi karena kondisinya ya cukup adem-adem di sini, belum dingin banget. Nanti baru gue pakai. Jadi ini jam 2 teman-teman, mendekati jam 3. Gue tidur cuma sekitar 1 jam doang. Setelah itu gue ngerasa kayak nggak nyenyak banget tidur di sini. Gue nggak bisa, intinya nggak bisa tidur. Ya, gue terjaga banget. Dan ini jam 2 lewat, udah deket jam setengah 3 men. Asli, gue nggak bisa tidur dan ngerasa kayak wah, terngiang-ngiang banget dengan makam yang orang bangkit. Sebenarnya gue nggak tersugesti gitu dengan cerita di awal dan bikin gue takut, enggak. Cuman nggak tahu kenapa, takut sih takut gue men. Ada rasa takut lah intinya, walaupun masih bisa mungkin masih bisa ditahan, masih bisa gue hadepin. Cuman dari tadi gue nggak bisa tidur. Gue terjaga, gue nyalain lampu di luar, gue perhatiin di luar sewaktu-waktu gue main HP, sewaktu-waktu gue putar musik. Ya jadi ginilah kondisinya teman-teman. Ini udah mendekati jam 3 pagi, gue nggak bisa tidur. Dan dari tadi gue ngerokok, makanya gue buka